Shalom anak-anak terkasih dalam Tuhan. Hari ini pelajaran Bulog Agama Kristen ya, bersama dengan Bu Hana dengan materi mengevaluasi diri. Puji nama Tuhan. Tapi sebelum kita belajar bersama-sama, apa yang perlu kita lakukan? Ya betul, kita harus berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangannya. Kita akan bersatu di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur kami, sebab hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk belajar bersama-sama. Tuhan beri kami hikmat, supaya apa yang kami pelajari hari ini boleh kami mengerti, dan beri kami kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan memperhatikan, coba perhatikan. Anak itu sedang apa ya? Marah mungkin ya, atau jengkel. Kalau yang kedua, ketakutan. Atau apa ya? Yang ketiga, coba lihat. Wah, sok cool ya anak ini ya. Anak-anak yang di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita mudah sekali untuk menilai orang lain, benar atau salah. Kita mudah menilai orang lain. Tetapi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ada hal yang lebih penting, yaitu kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Berbicara tentang evaluasi, apa sih evaluasi itu? Apakah evaluasi itu? Apa kalian tahu? Ya, kita akan belajar sama-sama ya. Evaluasi yaitu penilaian atas sesuatu atau seseorang atau suatu kegiatan. Lalu bagaimana caranya? Sebagai anak Tuhan, bagaimana cara kita mengevaluasi diri? Yang pertama, kita bisa datang beribadah. Karena dalam ibadah ada kuasanya, dengan sungguh-sungguh tentunya. Dan selain itu, kita belajar baca firman, berdoa dan memuji Tuhan. Maka kita akan mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Tokoh-tokoh Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mengevaluasi diri kita. Salah satunya yaitu Saulus. Dia seorang pembunuh, pengikut Kristus. Dia bertobat pada waktu peristiwa perjalanan menuju ke Damsyik. Tuhan menyatakan diri melalui cahaya dan dia buta selama 3 hari. Tapi setelah itu dia diubahkan oleh Tuhan. Dia berubah menjadi satu pribadi yang baik. Selain itu ada satu tokoh Alkitab lagi yang bernama Raja Daud. Dia seorang yang baik tetapi pernah jatuh dalam dosa. Dia pernah mengambil istri dari Uria. Siapa namanya? Ya betul, Bathsheba. Tetapi sejak kejadian itu Tuhan memulihkan kehidupannya. Daud mau berubah dan bertobat. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tokoh Alkitab lagi yaitu salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Dia seorang pengikut yang setia. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia pernah menyangkal. Dia melakukan penyangkalan selama 3 kali. Dan dia bertobat pada waktu mendengar ayam jantan berkokok. Anak-anak yang terkasih, ini adalah contoh tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab pun pernah jatuh dalam dosa dan mereka bertobat. Mereka diubahkan oleh Tuhan. Anak-anak yang terkasih, setiap manusia pasti apa? Coba perhatikan baik-baik. Kita belajar, setiap manusia punya masa lalu yang berbeda-beda. Dan setiap manusia juga punya dosa atau melakukan dosa yang berbeda-beda yang menjadi beban dalam hidupnya. Manusia juga punya kelemahan yang berbeda-beda. Kita sebagai anak Tuhan, jangan apa? Jangan menghakimi. Sebab apa? Masa lalu dosa dan kelemahan setiap kita berbeda. Firman Tuhan menuliskan dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji nama Tuhan. Ya, dan yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca, Tuhan ingin supaya kita belajar mengevaluasi diri. Kita bertobat, kita mengalami pertobatan yang sejati dari hari ke hari. Apakah susah? Jika kita mau, maka Tuhan akan mampukan. Dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, untuk tugas muluk hari ini, pertama ceritakan firman Tuhan yang pernah mengingatkan kalian ketika kalian jatuh dalam dosa. Ditulis ya dari kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa, supaya bisa menjadi berkat dan kesaksian. Demikian pelajaran muluk hari ini. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.